Tadi Mas Hanta bilangnya Anies Puan cocoknya gitu ya. Coba Tapi tanya. punya tiket siapa, Ti? Yang punya tiketnya Puan. Tapi gimana nih Bang Effendi, kalau Anies Puan yang punya tiket Puan legowo nggak nantinya? Kita kan belum bicara capres. Memang ini Adil memang paling jago nih nanya-nanya. Jadi kalau tentu ini ahli pemilu nih beliau nih. Saya tidak ingin subjektivitas ke pencapresan ya, tapi lebih kepada konsep. Saya kira sahabat saya juga, kolega saya Willy juga merasakan bagaimana resonansi suasana kebatinan kita sebagai sesama anak bangsa. Ya, kita lihat miris sekali bagaimana Rusia, Ukraina, bagaimana di belahan dunia lain yang hanya karena saya tidak tahu apakah ideologi, apakah karena emosi ataukah ego satu dua orang saja kemudian akhirnya membuat meluluhlantahkan tatanan budaya yang abad ya terjadi. Kemudian itu juga nantinya di Indonesia. Oleh karenanya pandangan saya itu berdasarkan yang saya rasakan saja, bahwa satu sisi Mbak Puan juga sosok yang sudah punya panjang ya jam terbangnya, dan kualitasnya juga ya sekali-sekali yang mungkin yang ingin mengkritisi Mbak Puan juga boleh juga ketemu dengan Mbak Puan, tatap muka, ngobrol kan. Mbak Puan kan orang yang terbuka ya, tidak orang yang eksklusif, yang tidak mau berdialog gitu. Jadi saya kira even juga Mas Hanta juga kalau ingin melihat menyandingkan siapa si A dengan Mbak Puan gitu, boleh saja kita ngobrol gitu. Jadi subjektivitas saya bukan karena beliau adalah pimpinan saya atau juga kader kami, bukan itu, tapi kita lihat dari sisi kemampuan dan juga kualitasnya juga. Jadi Mbak Puan sosok yang saya kira tahun depan akan lebih moncer lagi ya untuk perjalanan karirnya ya. Karena di DPR sendiri relatif kami baik, tertib dan Bang Effendi. Ya. Iya. Tadi Bang Hanta juga menyatakan bahwa ini menjadi salah satu manuver Bu Puan untuk menaikkan nilainya lah. Ya, jadi tiket tawar. emas di saya nih, saya bisa dengan siapapun. Ya, posisi tawarnya karena Mbak Puan itu belum menjadi calon, bahkan dia sendiri mengakui bahwa kami di partai itu kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturannya kan, pakemnya kan saya kira kuat sekali, ketat sekali. Jadi ya beliau masih sebagai ketua DPR dan juga sebagai salah satu ketua DPP. Tapi coba misalnya nih, hari ini dideklarasikan, saya kira kawan-kawan saya kayak Mas Hanta ini akan kita ajak semua, ngobrol, duduk semua. Ya kalau gerakan itu masif ya, saya kira kita tawarkan ke masyarakat dengan yang punya kedaulatan, hak kedaulatan ada di rakyat. Ya paling tidak 1 tahun perjalanannya beda, Pak, saya kira. Saya tidak mengatakan menyimpulkan di depan ya. Tapi kalau dimulai dengan hari ini, kemudian dilakukan tour of promosi atau sosialisasi selama setahun, maka Mas Hanta dengan poltrekkingnya melakukan survei pasti akan berbeda. Tapi kalau dia tidak bergerak di dalam rel sebagai capres, kodenya udah berkali-kali nih kayaknya Bang Effendi. Kenapa? Mas Fadil juga nanti jadi ada tanggapan Mas Hanta? Nantinya. Anda udah dikode-kode terus tuh sama politisi senior PDIP tuh. Kapan Anda buat survei terkait dengan Anies Puan atau Puan Anies gitu loh ya, Pak? Iya, saya kira memang Mbak Puan ini unggulnya tiket ya. Jadi siapapun misalnya seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar yang tidak punya tiket semuanya, kalau mau misalnya tanda petik ya, bernegosiasi, mau cepat, itu yang punya tiket langsung itu PD Perjuangan.
Nah, pemegang tiketnya sementara kalau kita lihat adalah Mbak Puan Maharani. Itu paling mudah kalau ingin soal kandidasi pencalonan. Misalnya dengan Golkar harus membangun koalisi. Berkomunikasi dengan PKB harus membangun koalisi. Itu keunggulan Mbak Puan di tiketnya. Dia punya karpet biru sekaligus karpet merah sekaligus tiket merah. Saya mengistilahnya tiket merah karena PD Perjuangan. Itu keunggulannya. Tetapi Bang Fendi, juga kelemahan Mbak Puan seperti tadi sudah dicatat sampaikan oleh Mbak Fendi Simbolon adalah soal elektabilitas. Popularitas Mbak Puan Maharani belum tinggi. Nah, ini menjadi tantangan karena kalau misalnya tidak beranjak tinggi, jadi faktor juga bagi capres. Khawatirnya, misalnya kalau berpasangan Mbak Puan nanti peluang menangnya kecil karena elektabilitasnya tidak besar gitu. Nah, itu yang saya kira, tetapi lagi-lagi seperti Pak Effendi sampaikan tadi, masih ada waktu untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi. Nah, jadi punya kelemahan. Kebalikannya Anies Baswedan. Kelemahan Anies itu di tiketnya. Dia bukan kader partai. Tidak punya tiket sama sekali. Meskipun dekat dengan Mas Willy, dengan Partai Nasdem ya, dan partai yang lainnya. Tetapi belum punya tiket itu. Tetapi beliau, Pak Anies, itu punya potensi elektabilitas yang kompetitif dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sehingga saya kira inilah tantangannya apakah ini berhasil dicalonkan, maju ke menjadi sebuah poros. Saya mengistilahkan ini Mas Arif Fadil, ada kemungkinan ya, kalau ini terjadi seandainya, ini menarik ini, ada poros Tengku Umar, saya istilahkan, karena tepatnya Ibu Mega. Yang kedua, apakah terbentuk poros Gondang Dia ini Mas Willy? Apakah bergabung ke sini atau ada poros Gondang Dia, Nasdem yang bikin, atau bergabung Kita dengan dengar poros jawabannya Gondang Dia versus Pikeas, dan satu lagi saya nggak tahu ini gabung atau tidak, ada poros Medan Merdeka. Nah, tiga poros ini bisa berpotensi ada 3 poros, tetapi bisa terbelah menjadi 2, tripolar atau bipolar, tergantung nanti dinamika politiknya. Nah, coba Mas Willy tuh. Mas Willy, tanggapan Anda, Mas? Biasanya Pak Surya jago untuk soal poros-poros ini, Mas Willy ya. Ini yang nggak pernah kalah pemilu itu ada 2. Yang pertama adalah media. Yang kedua namanya lembaga riset seperti Mas Hanta ini. Jadi gini, kalau tadi Bang Pendi mengintroduce ya Mbak Puan sosok yang terbuka, Nasdem adalah partai yang terbuka. Nasdem selalu ingin mengedepankan putra-putri yang terbaik untuk memimpin bangsa. Itu sacrifice-nya dari seorang Ketua Umum Surya Paloh. Jadi dia ingin kemudian menemukan 2 hal sekaligus ya. Kalau tadi Anies Puan merupakan kombinasi antara religius dan nasionalis, kita harus mengkombinasikan antara integritas, moralitas dengan profesionalitas lah. Ya, di 2 hal itu harus ada. Tidak perlu kita hanya membebek kepada elektabilitas terus-menerus ya. Jadi apa yang dibilang Mas Hanta itu cukup bagus ya, bagaimana pemimpin itu suatu hal yang kombinasi. Nah, kalau kita lihat momentum ini, kalau kita belajar sebagai 2 hal yang ingin saya tandaskan, belajar sebagai elit politik dan belajar untuk kemudian posisi negara dan bangsa Indonesia ini ke depan. Dulu kita punya duit tunggal Soekarno-Hatta. Jadi Indonesia ini kan bukan dibangun atas dasar sebuah identitas tertentu. Kalau kita bicara mayoritas, kata Bung Karno kan Jawa dan Islam, tapi kan kemudian Indonesia ini dibangun atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, proses untuk kemudian momentum ini melakukan rekonsiliasi itu bagaimana dengan exercise Anies Puan atau nasionalis dan religius gitu, itu mematahkan situasi yang sekarang benar-benar diametral dan benar-benar fragmented ya. Jadi bagi saya ini yang perlu kita ambil makna, terlepas ini masih jauh panggang daripada api, masih merupakan warming up ya. Tapi diskursus ini sendiri menjadi sebuah proses pembelajaran yang penting. Mas Willy, dijawab dong Mas. Porosnya Gondang Dia ini kemana Mas? Ya, poros Gondang Dia nanti diputuskan tanggal 15 Juni Mas Arif. 15 Juni itu nanti kami akan melakukan rakernas dan kemudian akan meluncing siapa calon presiden Partai Nasdem. Oke, baik. Tapi ya tadi kan udah dikasih sinyal-sinyal, semuanya terbuka begitu ya, Via.
Iya. Baik, terima kasih Semuanya banyak. Terima kasih Bang Mas Effendi Willy, Simbolon. Bang Effendi, Ya, Mas Mas Hanta. Willy, Aditya terima kasih. Mas Hanta Yuda Ya, juga selamat terima pagi. kasih atas Salam waktunya sehat. pagi ini. Lagi Salam sehat Salam semuanya. semuanya. Oke, Nanti kalau udah ngomongin politik kita ya. tunggu aja ya. Nanti apakah ini benar-benar jadi begitu ya pasangan ini ya. Kita akan hadirkan nanti informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.